Bismillahirrahmanirrahim. Dua kitab yang ditulis oleh salah seorang imam besar dari madhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, ulama besar yang luas ilmunya khususnya dalam fikih madhab Syafi'i. Kitab yang pertama Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Di antara yang beliau sebutkan, Al-Kabiratu As-Sadisatu Was-Sabi'atu Was-Thaminatu Wat-Tasi'atu Wal-Arba'un Wal-Khamsun Wal-Hadiyatu Wal-Khamsun Ba'dal Arba'imi'ati. Dosa besar yang ke-446 sampai 451. Berarti ada 6. Dorbu watarin. Pertama, bermain alat musik yang dipetik, gitar dan semisalnya. Wastima'uhu. Yang kedua, mendengarkannya. Wazamrun bimizmarin. Yang ketiga, bermain alat musik tiup, seruling dan semisalnya. Wastima'uhu. Yang keempat, mendengarkannya. Jadi bukan hanya yang main, yang mendengarkan, yang menikmati juga berdosa. Wa darbu biqubatin. Yang kelima, bermain alat musik tabuh, drum dan semisalnya. Yang keenam, wastima'uhu, mendengarkan tabuhan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan dalil seperti yang biasa kita sampaikan. Para ulama madhab Syafi'i juga berdalil dengan ayat ini. Surat Luqman ayat ke-6. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi mayyashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan lahwal hadith, ucapan yang sia-sia, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa berdasarkan ilmu, dan mereka menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan mereka. Ulaika lahum adzabum muhin. Mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang menghinakan. Di sini beliau menyebutkan fassara Ibnu Abbasin wal Hasan radhiyallahu anhum lahwal hadits bil malahi. Ibnu Abbas dan Al Hasan Al Basri, semoga Allah meridhai mereka, menafsirkan yang dimaksud dengan ucapan sia-sia dalam ayat ini adalah al malahi, semua yang melalaikan, termasuk di dalamnya alat-alat musik. Wasayati bayanuha, dan akan datang nanti penjelasan yang lebih detail. Wa qala ta'ala, juga beliau berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Dan hasunglah mereka wahai setan, siapa yang engkau mampu untuk menyesatkan dengan suaramu. Fassara Mujahid bil ghina wal mazamir. Imam Mujahid, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, menafsirkan yang dimaksud dengan suara setan adalah nyanyian dan alat-alat musik. Jadi jemaah sekalian, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar dari madhab Syafi'i, berdalil dengan dua ayat ini untuk menjelaskan tentang haramnya musik, bahkan termasuk dosa besar. Nah, di sini juga ada pelajaran. Di ayat yang pertama, Allah menyebutkan musik dan nyanyian liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalan Allah. Di ayat yang kedua, setan mempergunakan suaranya yang bermakna nyanyian dan musik untuk menyesatkan manusia. Maka ungkapan musik itu pintu maksiat berdasarkan dua ayat yang mulia ini. Jadi itu bukan semata-mata pernyataan seorang sahabat kita Uki Kautsar ya. Itu berasal dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengabarkan kepada kita, musik itu menyesatkan dari jalan Allah, dan termasuk cara setan untuk menyesatkan manusia. Sebagai renungan bagi para pengikut madhab Syafi'i secara khusus dan kaum muslimin secara umum, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qad ulima min ghairi syakkin anna Syafi'iyya radhiyallahu anhu harrama sa'ira anwa'iz zamr. Dan sungguh telah diketahui tanpa keraguan bahwa Imam Syafi'i, semoga Allah meridhai beliau, berpendapat haramnya seluruh bentuk alat musik. Satu kitab lagi jemaah sekalian, Kafra'a an muharramatil lahwi was sama'.
juga ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dari madhab Syafi'i. Qala Ar-Rafi'i fil Aziz wan Nawawi fil Rawdah. Imam Ar-Rafi'i di dalam Al-Aziz dan An-Nawawi dalam Ar-Rawdah. Dua orang ulama besar di madhab Syafi'i. Al-Mizmar Al-Iraqi wa ma yudrabu bihi ma'al autar haramun bila khilafin. Seruling Irak dan alat musik yang ditabuh bersama dengan alat musik yang dipetik, gitar dan sejenisnya, haramun bila khilafin. Hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Ini menunjukkan kepada kita ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat akan haramnya musik. Jadi nggak bisa kita mengatakan musik itu haram kalau dilakukan sambil berbuat maksiat. Karena musik itu sendiri sudah termasuk perbuatan maksiat. Dan juga memang betul, dia adalah pintu untuk membuka perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Karena jemaah sekalian, ketika seseorang berbuat maksiat, itu adalah penyebab imannya menjadi lemah. Dan faktor terbesar yang menjerumuskan manusia dalam dosa adalah lemahnya keimanan. Para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Bertambah karena kita melakukan amal ketaatan dan berkurang karena kita melakukan dosa. Oleh sebab itu, setiap perbuatan dosa sebenarnya akan menjerumuskan kepada dosa yang lain. Tapi khusus nyanyian dan musik ini pengaruhnya lebih dahsyat. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-ghina yunbitun nifaq fil qalbi kama yunbitul ma'u al-baqalah. Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air dapat menumbuhkan tanaman. Lihat, merusak hati sampai pada tingkat yang paling parah, yaitu kemunafikan. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, alat-alat musik itu adalah khamrun nufus, khamarnya jiwa, yang pengaruhnya lebih dahsyat daripada khamar di dalam gelas. Padahal jemaah sekalian, khamar di dalam gelas, kata Rasulullah SAW, ummul khaba'ith, induknya perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi para ulama melihat dalil-dalil menunjukkan dan fakta juga berbicara, musik itu seperti khamar yang lebih berbahaya pengaruhnya daripada khamar yang bisa diminum. Beliau rahimahullah juga mengatakan, nyanyian itu adalah ruqyatuz zina, mantra perzinahan.